Diplomasi eksekusi mati itulah yang akan kita bahas pagi ini, terkait juga bagaimana respon dari dua negara yaitu Belanda dan Brasil pasca eksekusi mati yang dilakukan terhadap warga negaranya terpidana narkoba. Kita akan membahasnya pagi ini. Sudah ada dua narasumber yang bergabung bersama saya pagi ini. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Saya perkenalkan terlebih dahulu pakar politik internasional Prof. Alexius Jemadu. Selamat pagi. Dan juga Komisi 1 DPR Charles Honoris. Selamat pagi Mas Charles. Kita akan bahas, namun kita akan saksikan dulu informasi terkait ini pemirsa. Sebagai negara berdaulat penuh, Indonesia memiliki hukum dan juga aturan perundangannya sendiri. Artinya tidak ada satupun negara lain yang boleh mengintervensi atau mempengaruhi keputusan hukum sebuah negara. Meskipun Brasil dan Belanda telah menarik duta besarnya dari Indonesia, rencana eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba dipastikan terus dilanjutkan. Ketegasan pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kasus narkotika mendapat ujian. Dua negara yang warganya dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia karena mengedarkan narkotika di Indonesia menarik duta besarnya untuk Indonesia hari Minggu kemarin. Dua negara itu adalah Brasil dan Belanda. Pemerintah Brasil dan Belanda memanggil duta besarnya di Jakarta setelah pemerintah Indonesia mengabaikan permohonan kedua negara tersebut untuk mengampuni warga negara mereka. Penarikan duta besar kedua negara tersebut dijawab langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menyatakan sudah menjawab komunikasi melalui telepon dari Kerajaan Belanda dan pemerintah Brasil. Presiden Joko Widodo menegaskan setiap negara harus menghormati kedaulatan negara lain, termasuk hukum yang berlaku di negara tersebut. Sudah telepon ke saya Raja Willem dari Belanda, kemudian Presiden Brasil, Presiden Dilma juga sudah telepon. Tapi kami sampaikan bahwa eksekusi mati itu oleh pengadilan. Saya kira itu kita saling menghormati lah apa yang menjadi kedaulatan sebuah negara dan hukum di sebuah negara. Meskipun dua negara telah menarik duta besarnya dari Indonesia, rencana pemerintah melakukan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba akan terus dilanjutkan. Saat ini tercatat 58 terpidana mati kasus narkotika yang gerasinya telah ditolak Presiden. Dua diantaranya adalah warga negara Australia. Salah satunya adalah Myuran Sukumaran alias Mark. Mark adalah salah satu anggota Bali 9 yang terlibat dalam aksi penyelundupan heroin sebanyak 8,2 kg pada 17 April 2005 lalu di Bali. Para terpidana mati yang sekarang masih ada tentunya akan kita persiapkan setelah sebelumnya diteliti lagi dengan cermat. Jangan sampai ada sedikit pun permasalahan hukum yang belum terpenuhi dan terselesaikan. Karena demikian nanti hasil penelitian kita ada di antara mereka yang sudah terpenuhi segala permasalahan hukumnya, tentunya secepat itu pula kita rencanakan untuk dilaksanakan eksekusi matinya. Kini pemerintah Australia tengah gencar melakukan diplomasi agar warga negaranya tidak dieksekusi. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan akan melakukan upaya diplomatik semaksimal mungkin untuk mencegah warga negaranya dihukum mati. Karena Australia merupakan salah satu negara yang menolak hukuman mati. Ketegasan pemerintah untuk memerangi kejahatan luar biasa terkait narkoba dengan mengeksekusi para terpidana narkoba didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan DPR meminta agar pemerintah bersikap tegas dan konsisten menjalankan keputusan hukum tersebut. Indonesia, khususnya pemerintah, harus tetap konsisten menjalankan keputusan eksekusi hukuman mati ini dengan alasan pertama karena kita ini sudah lama darurat narkoba dan semua negara di dunia ini punya agenda yang sama, perang terhadap narkoba gitu. Jadi tidak beralasan kalau pemerintah Indonesia mundur atau menjadi cemas, khawatir karena ada pernyataan kemungkinan penarikan Indonesia. 6 terpidana mati kasus narkoba yang telah dieksekusi menjadi langkah awal pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya memerangi peredaran narkoba. Tim Liputan Metro TV.
Ya pemirsa, langsung saja saya bahas bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di Bincang Pagi kali ini. Prof. Alex, saya ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu, penarikan Duta Besar Brasil dan Belanda untuk konsultasi. Apa definisi ini sebenarnya, Prof? Ya, ini penarikan Duta Besar Belanda dan Brasil itu bermakna bagi kita bahwa mereka kecewa dengan keputusan pemerintah Indonesia, tidak bisa menerima keputusan pemerintah Indonesia melaksanakan hukuman mati itu, dan mereka ingin menyatakan bahwa kami ingin Anda tahu bahwa kami tidak bisa menerima hukuman mati ini. Itu statement atau pernyataan begitu ya? Ya, dengan penarikan Duta Besar itu kan simbol dari satu kekecewaan, satu ketidakpuasan terhadap keputusan satu pemerintah, meskipun mereka menyadari, oke, kami mengerti ini kedaulatan Anda, tetapi secara prinsip kami menentang hukuman mati, mencabut nyawa seseorang. Betul dia melakukan kejahatan, tetapi bagi kami, ya Belanda dan Brasil, hukuman mati itu bukan satu solusi terhadap masalah itu. Oke, kalau penarikan seperti ini sebenarnya permanen atau seperti apa? Kemudian apakah berpengaruh terhadap diplomasi, hubungan diplomasi dalam hal bidang-bidang lain seperti ekonomi dan lain sebagainya? Iya, tidak bisa dikatakan permanen karena ini untuk konsultasi, ya kan? Pada saat tertentu nanti bila mana hubungan itu baik kembali karena klarifikasi dan lain sebagainya, bisa saja mereka akan kembali mengirimkan duta besarnya ke Indonesia. Tetapi efeknya adalah kalau misalnya ternyata apa yang kita lakukan ini tidak punya efek jera, nah di mata mereka itu hukuman mati yang kita jatuhkan itu seakan-akan hanya didasarkan pada satu kemarahan, satu feeling bahwa orang jahat ini memang harus dihabiskan, harus dicabut nyawanya. Nah, satu policy menurut saya ya tidak boleh didasarkan pada feeling atau pada kemarahan seperti itu. Anda harus betul-betul mempertimbangkan pencabutan nyawa seseorang, karena itu juga menyangkut kredibilitas kita sebagai negara demokrasi yang menghormati norma-norma internasional. Betul bahwa kita menegaskan kedaulatan kita, tetapi dalam hubungan internasional yang semakin interdependen ini, kita juga harus mempertimbangkan norma-norma internasional. Kalau kita ingin tetap mempertahankan jauh ke depan bahwa kita adalah negara yang genuine demokrasi dan menghormati hak dan martabat manusia. Jadi Anda mau katakan bahwa dengan eksekusi mati ini tidak hanya berhenti pada situ saja, tapi berlanjut pada hal lain dengan penegakan hukum yang lebih baik lagi, pemberantasan yang lebih efektif lagi, begitu? Betul. Saya bukan ahli hukum, tetapi bisa saja terjadi bahwa kejahatan narkoba ini juga dimungkinkan oleh sistem kita yang tidak sempurna. Oleh pejabat-pejabat kita atau otoritas yang berkaitan dengan narkoba itu yang mudah disuap. Jadi sistem kita yang tidak sempurna, jadi dimungkinkan juga oleh sistem kita yang lemah sampai terjadinya pelanggaran atau keberanian dari para pelaku kejahatan itu mengambil resiko untuk melakukan kejahatan ini. Ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi, tapi saya ingin minta tanggapan dari Bung Charles. Bung Charles, tadi Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan, sudah ditelepon oleh pemimpin negara, oleh Raja Belanda dan juga Presiden Brasil begitu. Namun Presiden Joko Widodo juga menyatakan namun ini adalah keputusan hukum dan setiap negara layaknya menghargai begitu keputusan dalam negara tersebut. Anda parlemen di bidang yang memang menaungi soal luar negeri ini, bagaimana tanggapan Anda soal keputusan pemerintah ini? Ya, tentunya Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita dengan jelas menyatakan bahwa negara harus melindungi segenap warga negaranya. Dalam hal ini, pertimbangan Presiden Jokowi dalam menolak gerasi para terpidana tereksekusi kemarin ini sudah tepat karena dengan pemikiran untuk melindungi rakyat kita dari darurat narkoba yang hari ini sudah sangat berbahaya, dan menurut data BNN membunuh 50 orang Indonesia setiap harinya. Jadi kalau kita, seperti disampaikan tadi oleh Ketua Komisi 1, mendukung penuh kebijakan pemerintah mengenai eksekusi mati, mengenai protes dari Belanda maupun Brasil, saya rasa itu hal yang wajar. Kita pun apabila posisikan di posisi yang sama, pasti akan menarik kembali duta besar kita, karena
hal ini menjadi polemik di dalam negeri mereka. Kita pun pasti ingin mendapatkan penjelasan dari diplomat kita yang ditempatkan di negara yang bersangkutan, tetapi pada ujungnya kami melihat bahwa karena darurat narkoba ini sudah sangat membahayakan rakyat kita, kami mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk mengeksekusi terpidana narkoba. Anda melihat apakah pemerintah perlu menanggapi secara serius apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Belanda dan Brasil dengan menarik duta besarnya? Ya, tentunya kita harus menanggapi dengan serius. Artinya, saya percaya bahwa ini bisa juga dijadikan momentum oleh Kementerian Luar Negeri kita, perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, untuk menjelaskan kepada publik di sana bagaimana kita sedang dalam kondisi darurat narkoba dan alasan-alasan mengapa kita melakukan eksekusi mati terhadap warga negara mereka. Termasuk juga ini adalah momentum bagi Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi narkoba di dunia. Oke, Prof. Alex, Anda melihat ada sesuatu tindakan yang secara signifikan harus dilakukan oleh pemerintah kita menanggapi pemerintah Belanda dan Brasil ini? Ya, tentu saja kita harus menjelaskan atau memberikan klarifikasi mengapa kita mengambil tindakan seperti ini. Tetapi saya tetap kembali pada argumen awal, karena ini bagian dari perdebatan antara orang yang pro hukuman mati dan yang tidak, ya. Saya tetap berpikir bahwa kita harus berpikir juga akan cost yang akan kita tanggung ke depan, mengingat ada 64 yang sekarang sedang menunggu eksekusi. 58 lagi? Iya, 58 lagi dikurangi 6. Nah, sampai itu akan berputar terus nanti, dan akan dua efek yang harus kita siap untuk menanggungnya. Yaitu pertama, kredibilitas Indonesia sebagai negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi dan yang menghormati HAM, dan kemudian kredibilitas dari Presiden Jokowi sendiri sebagai seorang reformis. Nah, kita harus siap untuk menghadapi kredibilitas kita agak terganggu di situ. Saya tetap berpikir bahwa betul kita sebagai pemerintah harus tegas untuk mengatasi darurat narkoba ini. Tapi saya beranggapan bahwa hukuman yang seberat-beratnya seumur hidup, ya. Mereka harus dikunci dalam penjara seumur hidup. Itulah hukuman yang terbaik daripada mencabut nyawa seseorang. Kenapa? Karena ini nanti akan berdampak terus ke depan, menyangkut apa yang saya bilang tadi, reputasi negara kita sebagai negara demokrasi yang kita tidak boleh secara ringan, ya, mencabut nyawa seseorang, ya, menempatkannya di depan regu tembak. Saya bayang Prof. Alex, tapi ini sudah diputuskan oleh Presiden bahwa gerasinya ditolak, begitu ya. Artinya tentu sudah ada pertimbangan yang cukup matang di balik itu. Tapi kemudian apa yang perlu dilakukan supaya kemudian eksekusi mati ini tidak punya ekses negatif, begitu ya. Artinya ada langkah yang lebih bijaksana lagi untuk dilakukan. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.